Halo saudara, balik lagi sama Buden Grady. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang perjalanan Honda CBR di Indonesia sini ya, yaitu CBR 150R. Jadi motor ini sekarang udah sampai generasi kelima, jadi udah cukup banyak. Nah, seperti apa perjalanan motor yang diciptakan oleh Honda sebagai penerus Honda NSR 150 ini? Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu Honda CBR 150R CBU Thailand. Jadi ini motor biasa disebut sama orang-orang CBR karburator ya, atau ada yang bilang CBR Old. Jadi ini motor kalau aku browsing masuk Indonesia itu sekitar tahun 2002 dan waktu itu harganya sekitar 34 jutaan. Nah, itu udah mahal banget ya, tahun sekian harganya udah tembus 34 jutaan. Sebagai informasi juga, motor ini masuk ke Indonesia secara utuh atau CBU melalui importer umum, jadi nggak melalui pabrikannya langsung, yaitu Honda Indonesia. Jadi bentuknya kayak gini, kalau kita lihat bentuknya ini benar-benar ini ya, kecil, ramping. Jadi mungkin kalau orang yang badannya gede, badannya tambun, ini kayaknya kurang cocok buat naik motor ini karena bentuknya kecil dan ramping. Terus bagian depan atau bagian headlamp ini bisa kalian lihat pakai dual headlamp, dan yang menariknya di sini lampu sennya ini menyatu dengan headlampnya. Berbeda halnya dengan motor sport kebanyakan yang lampu sennya terpisah. Kemudian bentuk palang velgnya kayak gini, dia palang 6. Kemudian buat ukurannya sendiri nggak begitu hafal sih buat CBR Old ini, karena waktu 2002 aku belum begitu ngerti motor. Tapi kalau menurut penglihatanku waktu lihat di jalan, ini kayaknya yang depan ukuran bannya ya, ukuran 90, sedangkan belakang ukuran 100, dengan velgnya nggak begitu paham juga, kayaknya kecil ya. Kemudian kita lihat di sini juga bagian frame atau rangkanya ini dia menganut model parameter twin spar, atau kalau di Yamaha nyebutnya delta box. Kemudian kita beralih ke sisi samping. Nah, ini bisa dilihat ya, bagian depannya ini dia pesek, jadi nggak begitu menjorok ke depan, jadi mirip-mirip CBR Fireblade 2008 kalau nggak salah, yang biasa orang-orang nyebutnya Fireblade pesek. Kemudian bagian knalpotnya dia bentuknya bulat panjang kayak gini ya, normal lah ya di sekitar tahun 2000-an bentuk knalpot kayak gini. Kemudian joknya udah model split seat, walaupun dia jaraknya nggak terlalu jauh dengan rider. Kemudian ke bagian belakang, nah ini sama halnya dengan bagian depan. Di bagian stop lamp lampu sennya ini juga menyatu dengan lampu belakang kayak gini bentuknya. Kemudian di sini ada hand grip, atau kalau orang-orang sini bilangnya behel. Kemudian monoshock belakang atau suspensi belakangnya dia masih belum mengadopsi sistem, kalau di Honda namanya pruling, jadi dia monoshocknya langsung nempel di swing arm ya. Kemudian ke bagian speedometer. Nah, speedometernya di sini dia masih full analog, baik filmeter, kemudian speedometer, tachometer, sama indikator suhu. Kemudian indikator-indikator lainnya seperti netral, lampu jauh, kemudian sama sen, ini benar-benar sederhana banget kayak gini ya. Kemudian soal mesin, nah mesinnya sendiri ini dia udah mengusung mesin 150 cc DOHC 6 percepatan dengan karakter mesin overbore, yaitu dia lebih enak di putaran atas ya, nafasnya juga lebih panjang. Kemudian powernya sendiri kisaran 17 HP. Nah, itu tadi yang CBR 150 CBU Thailand yang old. Kemudian kita ke tahun 2011. Nah, di tahun 2011 Honda mengeluarkan CBR CBU Thailand, tapi dengan penghabutan bahan bakar injeksi, atau kalau orang-orang sini nyebutnya CBU FI. Nah, sesuai namanya juga CBU FI, jadi ini motor juga masih impor secara utuh dari Thailand sana. Cuman bedanya sekarang ini motor diimpor langsung oleh Honda Indonesia, jadi nggak melalui importir umum lagi.
dan waktu itu harganya di 2011 kalau nggak salah inget ya, aku itu harganya sekitar 33 jutaan. Kemudian secara bentuk ini benar-benar berbeda jauh ya, dia lebih gemuk, lebih gede, lebih berisi kayak gini. Kemudian di bagian depan, nah ini beberapa orang ada yang kecewa ya, karena dari sebelumnya dual headlamp sekarang menjadi single headlamp kayak gini. Dan desainnya ini pun juga terinspirasi dari Honda CBR 250R yang keluar sebelumnya, dan CBR 250R itu pun juga ngambil desainnya dari Honda VFR atau VTR gitu, aku lupa. Jadi beberapa orang kecewa dengan keputusan Honda karena mengganti dari dual headlamp menjadi single headlamp. Kemudian bagian velgnya juga sekarang berubah, dari sebelumnya palang 6 sekarang menjadi palang 5, dan ukurannya pun juga semakin gede. Dari sebelumnya 90, sekarang yang depan jadi 100 dengan velg kalau nggak salah 2,75 in, sedangkan belakang sekarang menjadi ukuran, kalau yang CBUF ini kalau nggak salah ya, ini masih 120 bannya, sedangkan velgnya 3,5 in. Kemudian bagian rangka dia juga masih sama kayak sebelumnya, dia memakai model parameter twin spar. Terus bentuk knalpotnya juga berubah ya, dari sebelumnya panjang bulat biasa sekarang jadi lebih modern, dia lebih ringkas, lebih kecil. Tetapi di bagian bawah sini dia ada semacam catalytic converter supaya untuk menekan emisi gas buangnya. Kemudian bagian belakang sini juga dia lebih modern, lebih runcing. Terus lampu sennya juga udah terpisah, dan di bagian sini masih ada hand gripnya atau bezelnya, cuman dia sekarang menjadi model tanduk. Kemudian di bagian suspensi belakang dia juga masih belum mengadopsi tipe Pro-Link, jadi tetap masih nempel di bagian swing arm langsung. Kemudian speedometernya sekarang CBR 150 CBU FI sudah mengadopsi tipe digital analog, jadi kombinasi antara keduanya. Jadi untuk analognya ini ada tachometernya, sedangkan di digitalnya ada speedometer, kemudian filmeter, indikator suhu, odometer, sama ada yang baru lagi yaitu jam. Nah ini ada jamnya, kemudian lain-lainnya standar juga kayak indikator netral, lampu jauh, lampu sen, check engine gitu. Sepertinya ada di sini cuman nggak kelihatan ya. Nah, berikutnya yang generasi ketiga, ini di tahun 2015 muncul Honda CBR 150R dengan kode K45 atau K45A ya orang-orang nyebutnya. Nah, berbeda dengan CBR sebelumnya, di CBR K45A ini sudah diproduksi sendiri oleh Honda Indonesia atau AHM, Astra Honda Motor, jadi diproduksi secara lokal, nggak impor lagi dari Thailand. Dan waktu itu harganya benar-benar jadi lebih murah ya, jauh lebih murah dibandingin CBU Thailand. Kalau di CBU Thailand di tahun 2015 itu sekitar kalau nggak salah udah tembus 40 jutaan, sedangkan yang tipe lokal ini sekarang harganya cuman 29 jutaan. Nah jadi benar-benar penekanan harga yang luar biasa dari produksi lokal. Nah jadi the power of lokal. Kemudian kita bahas dari sisi desainnya, dari sisi tampangnya. Nah dari sebelumnya single headlamp sekarang balik lagi menjadi dual headlamp. Jadi ini mukanya mirip-mirip kayak Honda Fireblade tahun 2012 ya. Kemudian lampu sennya masih sama, model terpisah kayak gini. Terus bentuk velgnya masih sama kayak yang model CBU FI, palang 5. Ukurannya pun juga sama untuk yang depan, sedangkan yang belakang sekarang jadi ukuran 130 untuk bannya, dan velgnya masih sama 3,5 in. Kemudian bentuk fairingnya juga berbeda, sedangkan bentuk tangkinya kurang lebih masih sama ke sisi samping. Nah di bagian belakang kalau kita lihat secara garis desain ini, mungkin kalau orang awam ngiranya masih sama kayak yang di CBU FI, tapi kalau kita perhatikan secara detail sebenarnya ada perbedaan sedikit, yaitu di bagian bodi belakang. Kalau di CBU FI itu dia bodi belakangnya sampai ke depan footstep, sedangkan yang di CBR lokal ini dia hanya sampai di belakang footstep.
Kemudian footstepnya juga berubah, dia sekarang udah model knockdown, yaitu bisa dilepas pasang, sedangkan di CB UFI dia paten, dilas langsung ke rangka. Kemudian bentuk knalpotnya juga berubah, dari yang sebelumnya kecil sekarang menjadi balik lagi ke bulat panjang, cuman diberi pemanis ya, kayak ini pelindung panas sama cover di ujung knalpot. Kemudian yang berubahnya itu radikal banget, yaitu ada di bagian rangka. Nah, kalau sebelumnya rangkanya dia parameter twin spar model besi kotak gede gitu ya, di CBR lokal ini dia rangkanya menjadi tralis atau truss frame kalau Honda nyebutnya. Jadi kayak pipa bulat gitu ya, dibentuk sedemikian rupa menjadi rangka, dan ini lebih kecil sih kalau aku bilang dibandingin CB UFI. Kemudian perubahannya yang lain ada di bagian suspensi belakang. Kalau sebelumnya belum mengadopsi sistem Pro-Link, di CBR lokal ini dia sudah memakai model Pro-Link. Jadi mekanismenya nggak langsung nempel ke swing arm, tapi masih ada link ya. Nah, itu diklaim mampu membuat bantingan suspensi lebih enak. Kemudian bagian belakangnya, kayak kataku tadi, ini bodi belakangnya berubah sedikit secara detail walaupun secara garis desain sama. Kemudian lampu belakangnya masih sama, hand gripnya juga sama tipe ini ya, model tanduk kayak gini. Jadi kurang lebih nggak begitu berbeda di bagian tangki ke belakang, sedangkan depannya itu benar-benar berubah dari single headlamp menjadi dual headlamp. Kemudian di bagian speedometer juga masih sama persis kayak CBR Yosa, nyebut mula. CB UFI ini di CBR lokal juga mengadopsi model analog digital, jadi isinya masih benar-benar sama ya, nggak ada bedanya. Kemudian di mesin ini walaupun buatan lokal, tapi secara spek mesin kemudian settingan mirip-mirip sama CB UFI. Jadi powernya pun juga mirip-mirip 17 HP-an. Jadi mulai dari karburator, kemudian CB UFI, dan lokal yang CBR K45 ini powernya mirip-mirip, yaitu sekitar 17 HP-an. Kemudian nggak berselang lama, mungkin nggak sampai 2 tahun, lahirlah Honda CBR 150R dengan kode K45G. Ini benar-benar radikal perubahannya, dan selain kodenya berubah, ini semuanya juga berubah, makanya disebut all new CBR 150. Jadi semuanya benar-benar berubah, baik dari tampilan, mesin, rangkanya juga ada sedikit perubahan di bagian belakang menyesuaikan bentuk bodinya, dan waktu itu harganya yaitu sekitar 33 sampai 34 jutaan tergantung warnanya. Kemudian kita lihat desainnya di sini benar-benar berubah ya, dari sebelumnya mungkin agak kalem, sekarang benar-benar agresif, serba lancip semuanya. Kemudian untuk lampu-lampunya semuanya juga sudah menganut tipe LED, jadi di motor sudah full LED, baik lampu depan, lampu sen, lampu belakang, bahkan sampai lampu penerangan plat nomornya. Kemudian di sini yang sedikit mengganggu yaitu bagian visor atau windshieldnya. Ini kayak nggak niat, soalnya pendek banget ini ya, nggak bisa dibilang gagah sih, ini kayak nggak niat, pendek soalnya. Kemudian di bagian velg ini juga bentuknya berubah. Kalau sebelumnya dia palang 5, sekarang dia Y palang 10. Nah, jadi bentuknya kayak gini, berubah. Kemudian untuk ukuran bannya masih sama, depan 100 velg 2,75, belakang 130 dengan velg 3,5 in. Ke sisi samping, nah ini knalpotnya juga walaupun masih sama-sama kayak panjang gini, tapi sekarang dia punya bentuk yang lebih modern, yaitu segi 6 dengan cover di ujung knalpotnya. Kemudian rangkanya juga masih pakai model truss frame itu ya, rangka tralis, dan di bagian suspensi belakangnya dia sudah mengadopsi model Pro-Link, sama sih kayak yang sebelumnya yang K45A. Kemudian bodi belakangnya, nah ini juga benar-benar berubah ya, jadi lebih lancip, lebih sporty, lebih agresif. Spakbornya juga sekarang menjadi model gantung, dan joknya sekarang split seat tapi lebih jauh jaraknya dari jok ridernya.
Kemudian ke bagian speedometer. Nah, speedometernya ini juga berubah total dari sebelumnya analog digital, sekarang menjadi full digital, baik tachometer, speedometer, fuel meter, semuanya serba digital. Tapi ada satu indikator yang hilang, yaitu indikator suhu. Sekarang indikator suhunya udah hilang ya, udah nggak ada, cuman diganti simbol kayak gini. Cuman gantinya sekarang di CBRK 45G ini dia sudah ada indikator gigi. Sedangkan indikator lainnya seperti lampu sen, lampu jarak jauh, kemudian check engine sama temperatur mesin di sini. Kemudian di sektor mesin, nah ini juga berubah total. Kalau di CBR gen pertama, gen kedua, kemudian CBR lokal K45 itu semuanya mengadopsi mesin overbore, di mana di mesin overbore itu putaran atasnya itu nafasnya panjang. Di CBR K45G ini berubah total mesinnya, jadi masih tetap mengusung mesin DUHC 4 klep berpendingin cairan dengan 6 percepatan, tapi sekarang karakternya menjadi square, bahkan cenderung ke overstroke. Nah, cukup banyak yang kecewa dengan keputusan Honda mengganti mesin menjadi model square, karena karakter nafasnya yang panjang itu di CBR jadi hilang. Cuman positifnya tarikannya jadi lebih enak dan cocok buat di perkotaan yang karakter jalanannya stop and go kayak gitu. Kemudian kita beralih ke generasi berikutnya, yaitu generasi kelima, generasi terbaru. Ini kodenya berubah dari K45G sekarang menjadi K45N. Nah, kalau kita lihat dari desainnya keseluruhan, ini kayak nggak ada yang berbeda, cuman sebenarnya ada beberapa detail yang berbeda. Yang pertama ada di bagian windshield. Nah, sekarang windshield atau visornya sekarang lebih tinggi ya, lebih niat dibandingin yang sebelumnya. Lebih enak lah dipandang. Kemudian spionnya juga berubah. Sekarang spionnya dia common part sama spion CBR 250RR. Terus di bagian velg dia juga berubah. Kalau sebelumnya velgnya itu palang Y miring, sekarang palang Y tapi dia tegak. Kemudian di bagian disc brake-nya dia sekarang menjadi tipe wave, jadi gelombang kayak gini baik depan maupun belakang. Untuk ukuran rodanya masih sama kayak sebelumnya, nggak ada perubahan sama sekali. Begitu juga di bagian mesin, rangka, dan suspensi masih sama kayak yang sebelumnya. Cuman di K45N ini ada beberapa penambahan fitur. Yang pertama adalah ini bukan fitur sih, ini sebenarnya perubahan ya, lebih ke perubahan, yaitu di bagian speedometernya sekarang menjadi negatif LCD display. Jadi kalau sebelumnya backgroundnya putih tulisannya hitam, sekarang backgroundnya hitam tulisannya putih. Nah, fiturnya penambahnya ada di, nah ini ada di gambar berikut ini. Ini bisa kalian lihat di bagian suspensi depan dan belakang sekarang ada setelan preload-nya. Nah, jadi fiturnya ini boleh dibilang yang pertama di kelasnya ya. Walaupun masih belum upside down seperti R15 V3, tapi di CBR 150 ini dia sudah ada preload adjusternya di bagian suspensi depan dan belakang. Kemudian ada lagi perubahan lainnya, yaitu sekarang hadir tipe ABS. Nah, jadi selain ada penambahan fitur tadi, sekarang juga ada tipe lainnya, yaitu tipe tertinggi, tipe ABS. Dan di tipe ABS itu ada juga yang namanya fitur ESS, Emergency Stop Signal. Jadi waktu kita ngerem mendadak, ABS-nya aktif, lampu hazardnya itu menyala berkedip-kedip secara otomatis, dan itu cepat. Jadi bukan hazard yang dinyalain manual kayak di R15 V3 gitu, bukan, tapi dia sifatnya otomatis. Dan kemudian yang fantastis lagi di motor ini adalah harganya. Jadi kalau di CBR K45G itu harganya antara 33 sampai 34 jutaan tergantung warnanya. Di CBR K45N ini harganya udah yang paling murah itu ada di kisaran 36 jutaan, 35 atau 36 jutaan gitu, aku lupa. Tipe paling murah, dan tipe mahalnya yang tipe ABS itu sekarang ada di kisaran 40 jutaan. Ini menurutku udah kemahalan sih ya buat motor ukuran 150 cc dengan fitur yang ya bisa dibilang masih kalah dibandingin R15 V3. Jadi belum upside down, terus
swing armnya juga masih besi biasa, belum aluminium kayak di R500 V3. Kemudian juga kalah dengan GSX R150, dimana di GSX R itu ada yang tipe keyless, sedangkan di CBR ini masih tipe kunci bermagnet biasa. Jadi ya agak overpriced sih kalau menurutku. Dengan harga 40 jutaan kita dapat fitur yang bisa dibilang masih di bawah kompetitornya. Ya mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, yaitu perjalanan Honda CBR 150R di Indonesia dari gen awal pertama kali masuk Indonesia sampai yang terbaru di tahun 2020 sekarang ini. Oke, mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, get ready. Dadah.